Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen. Dokumen pernyataan diri ini dibuat dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akhirda, SSTFC MPhis. Saya dosen Sarjana Terapan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan menjelaskan salah satu rencana pembelajaran semester mata kuliah Fisioterapi Geriatri, yaitu dengan nama mata kuliah FT Geriatri. Kode mata kuliah FT 6.02.7 dengan beban SKS yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini diberikan pada semester genap yaitu di semester 6, yang mana status mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib prodi. Sedangkan mata kuliah prasyaratnya yaitu anatomi dan fisiologi. Capaian pembelajaran mata kuliah fisioterapi geriatri ini terdiri dari beberapa CPL prodi yang akan dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan berupa pelayanan, pemeriksaan, riwayat penyakit, observasi, tes atau pengukuran, informasi penunjang diagnostik, dan teknologi digitalisasi sesuai clinical guidelines untuk menegakkan diagnosis dan prognosis fisioterapi dengan keunggulan kesehatan otak yang berorientasi pada gerak dan fungsi geriatri. Capaian pembelajaran berikutnya yaitu mahasiswa mampu mengelola pelayanan fisioterapi pada lingkup fisioterapi neuromuskular, fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi integumen, serta fisioterapi kardiorespirasi secara komprehensif dan terintegrasi, meliputi perancangan dan pelaksanaan intervensi spesifik berupa promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang terintegrasi dengan teknologi digital, monitoring evaluasi, serta luaran dan pendokumentasian, serta secara akuntabel dan berorientasi kepada keselamatan pasien dengan pendekatan kesehatan otak, baik di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, maupun melalui pemberdayaan masyarakat. Pada mata kuliah fisioterapi geriatri ini membahas proses perubahan yang terjadi pada usia lanjut, yaitu kelompok usia di atas 60 tahun, yang meliputi perubahan anatomis, perubahan fungsi fisiologis, perubahan perilaku, aspek patologi yang berkaitan dengan proses penuaan, proses perubahan sistem muskuloskeletal, neuromuskular, dan kardiopulmonal. Mata kuliah ini juga membahas pengkajian dan analisis data sebagai dasar proses fisioterapi, yaitu dengan melakukan asesmen, menegakkan diagnosis, merencanakan program, pemberian intervensi, serta evaluasi, dan menentukan prognosis fisioterapi. Rancangan mata kuliah ini menggunakan prinsip dan konsep berbagai ilmu guna mendasari proses fisioterapi, serta penanggulangan problem gerak dan fungsional yang terjadi pada lansia atau geriatri. Adapun materi pembelajaran pada fisioterapi geriatri ini yaitu terdiri dari 16 pertemuan, yang mana pada pertemuan pertama sampai ke-7 yaitu pembelajaran teori dan praktek, kemudian yang ke-8 yaitu ujian tengah semester, dilanjutkan pertemuan ke-9 sampai ke-15 yaitu teori dan praktek kembali, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Metode penilaian pada mata kuliah fisioterapi geriatri ini yaitu terdiri dari 3 aspek penilaian, yaitu kognitif,
psikomotor dan sikap. Untuk penilaian kognitif yaitu terdiri dari ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, serta penugasan secara individu dan berkelompok. Sedangkan penilaian psikomotor yaitu terdiri dari kemampuan praktikum si mahasiswa dan dari ujian praktikum mahasiswa. Serta untuk sikap itu dinilai dari sikap mahasiswa selama mengikuti pembelajaran. Demikianlah penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran semester fisioterapi geriatri. Selanjutnya, saya akan memberikan pembelajaran di kelas yaitu dengan materi konsep fisioterapi geriatri pada gangguan neuromuskular pusat. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tentang pertumbuhan pada masa lansia, ya. Berikan merecall ya, mengulang kembali pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nur dan selamat siang teman-teman. Pada siang kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai latihan dan aktivitas fisik pada usia lanjut di mata kuliah fisioterapi geriatri. Oke, pertama mengenai definisi usia lanjut. Usia lanjut adalah tahap akhir kehidupan pada usia 60 tahun ke atas yang ditandai oleh proses penuaan alami dengan penurunan fungsi fisik dan kemampuan adaptasi. Nah, selanjutnya klasifikasi usia lanjut itu yang pertama, menurut World Health Organization atau WHO, kelompok usia dapat diklasifikasikan sebagai berikut: usia pertengahan, lanjut usia tua, dan usia sangat tua. Lalu menurut Kemenkes itu ada pralanjut usia, lanjut usia, dan juga lanjut usia akhir. Selanjutnya mengenai perubahan fisiologis pada usia lanjut. Proses penuaan atau aging menyebabkan berbagai perubahan fisiologis. Yang pertama pada sistem muskuloskeletal, yaitu pada jaringan penghubung yaitu kolagen dan elastin, lalu kartilago, tulang otot dan sendi. Yang kedua pada sistem syaraf, penuaan menyebabkan penurunan persepsi sensorik dan respon motorik pada susunan syaraf pusat dan penurunan reseptor proprioseptif. Yang ketiga, sistem kardiovaskular. Pada usia lanjut terjadi perubahan pada struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah. Yang keempat, sistem respirasi. Pada proses penuaan terjadi perubahan pada jaringan ikat paru yang memengaruhi fungsi pernapasan. Yang kelima, sistem endokrin. Pada lansia kulit mengalami atrofi kendur, tidak elastis, kering dan berkerut. Yang keenam, sistem sensorik. Perubahan pada sistem sensorik pada usia lanjut meliputi gangguan pada fungsi penglihatan, pendengaran, pengecap, penciuman dan peraba. Baik, selanjutnya ada definisi aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu seperti setiap gerakan tubuh yang menggunakan otot rangka dan membutuhkan energi. Perannya itu penting di dalam menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup khususnya pada lansia. Untuk manfaat dari aktivitas fisik bagi lansia risiko penyakit kronis, meningkatkan kebugaran dan fungsi fisik, meningkatkan motivasi dan efikasi diri lansia, serta mendorong perilaku hidup sehat, dan terakhir itu meningkatkan interaksi sosial dan dukungan lingkungan. Untuk risiko kurang aktivitas fisik pada lansia itu ada 4 nih. Yang pertama itu peningkatan risiko penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, stroke, sama diabetes. Untuk yang kedua itu penurunan kapasitas fungsional kayak ototnya melemah, kurangnya mobilitas dan keseimbangan, serta
tingkatnya risiko jatuh dan cedera. Lalu selanjutnya ada gangguan kognitif, yaitu penurunan daya ingat dan peningkatan risiko demensia. Terakhir itu ada gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, stres, dan peningkatan risiko kematian. Lanjut kita masuk ke latihan fisik. Definisinya yaitu merupakan aktivitas gerak tubuh yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berulang dengan tujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kebugaran jasmani dan kualitas hidup lansia. Selanjutnya terdapat prinsip latihan fisik untuk lansia. Yang pertama yaitu menjaga tubuh tetap bergerak secara teratur. Lalu yang kedua mempertahankan dan meningkatkan mobilitas. Yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat terdapat memperhatikan aspek psikologis dan juga sosial. Dan juga yang terakhir ada menghambat penuaan fungsional dengan meningkatkan kekuatan otot. Lanjut ada jenis latihan fisik pada lansia. Yang pertama yaitu latihan aerobik. Latihan aerobik merupakan jenis aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan juga paru-paru. Yang kedua terdapat latihan penguatan otot bagi lansia. Latihan penguatan otot pada lansia ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan otot serta jaringan ikat, sehingga lansia dapat mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Yang ketiga ada latihan fleksibilitas, yaitu latihan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kelenturan otot dan sendi. Selanjutnya, izin melanjutkan yang selanjutnya ada latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini bertujuan untuk membantu lansia mempertahankan stabilitas tubuh dan mencegah terjadinya jantung, yang merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang ada pada usia lanjut. Selanjutnya adalah pertimbangan merancang program latihan pada lansia. Yang pertama kita sudah melihat dulu di mana kondisi kesehatan dan riwayat penyakitnya, lalu perubahan fisiologis akibat penuaannya, kemampuan fungsionalnya, keseimbangan dan risiko jatuh, intensitas, frekuensi, dan durasi latihan yang akan diberikan, serta aspek psikologis dan motivasi. Selanjutnya, peran fisioterapi dalam latihan dan aktivitas fisik lansia. Yang pertama, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Dan yang ketiga, membantu mengurangi nyeri sendi dan otot. Lalu yang keempat, meningkatkan fungsi kardiovaskular dan pernapasan. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur. Dan yang keenam, mempertahankan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan risiko tinggi, satu dengan yang tidak ada penyakit. Dengan pengetahuan ataupun ilmu yang kita bersegi perubahan sosial dan psikis dari seseorang itu bisa menghasilkan lansia yang potensial. Jadi osteoporosis juga terjadi pada laki-laki, karena hormon itu tidak hanya pada wanita yang hormon ini, salah satunya adalah osteoporosis. Ada yang tahu itu apa osteoporosis? Tidak, setahu saya osteoporosis itu adalah terjadi penurunan kepadatan tulang sehingga tulang itu mudah rapuh. Seiring perkembangan Mengapa tidak semua lansia itu mengalami penurunan fungsi yang sama? Padahal proses dari penurunan itu alami terjadi pada usia pada sebelum mencapai lansia. Jadi jika usia 60 lebih itu termasuk pada usia
penyakitnya. Nah, kalau misalnya lansia punya penyakit dengan lansia yang tidak punya penyakit gitu, apakah penurun besan lah ya, ibaratnya kalau anaknya sudah ada yang menikah ya, berhubungan baik dengan keluarga besan. Terima kasih. Ya, jadi osteoporosis ini tidak hanya pada wanita ya. Jadi osteoporosis juga terjadi pada laki-laki. Karena hormon itu tidak hanya pada wanita yang menurun, pada pria juga. Jadi biasanya ciri-cirinya itu nyeri. Ini untuk yang latihan ringannya. Kalau latihan ini nggak ngefek, maksudnya pasiennya sudah beradaptasi, boleh ditambah yang agak berat. Jadi buka matanya, oke. Yang agak berat itu tandem itu kaki kanan di depan kaki kiri. Nah, coba pejam matanya. Untuk pertama jangan pejam dulu, sudah goyang. Pusing nggak? Nanti kalau pasiennya merasakan pusing, diminta untuk pejamkan mata untuk mengatasi. Ya, ini dari segi yang wanita ya, lansia nanti akan seperti ini, rambut akan menipis dan memutih, kulit wajah mulai keriput dan bintik ya, gigi berkurang, mata redup, nah seperti ini. Demikianlah pembelajaran hari ini, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.